Selamat malam semuanya. Saya Satria Dwi Pamungkas. Pada presentasi ini saya akan membahas mengenai analisis ekspor pupuk NPK ke Cina mulai dari potensi pasar, regulasi yang dibutuhkan, risiko yang mungkin terjadi hingga peluang keberlanjutan bisnis ekspor ini di masa depan. Yang pertama adalah profil produk. Produk yang saya pilih adalah pupuk NPK dengan HS code 31052000. Pupuk NPK merupakan pupuk kimia campuran yang mengandung 3 unsur utama yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Ketiga unsur ini sangat penting dalam meningkatkan kesuburan tanah, pertumbuhan tanaman, serta produktivitas pertanian secara keseluruhan. Alasan saya memilih produk NPK adalah karena produk ini memiliki permintaan yang stabil di sektor pertanian. Selain itu, pupuk memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan tidak hanya di pasar domestik, tapi pupuk NPK juga memiliki potensi besar untuk dipasarkan secara internasional. Potensi ekspor. Potensi ekspor pupuk NPK cukup besar karena Indonesia memiliki kapasitas produksi pupuk yang baik. Selain itu, banyak negara agraris yang membutuhkan pupuk dalam jumlah yang besar. Hal ini membuka peluang pasar yang luas, baik di tingkat regional maupun global. Negara tujuan Cina. Cina dipilih sebagai negara tujuan ekspor karena memiliki sektor pertanian yang sangat besar. Permintaan pupuk di negara ini cenderung tinggi dan stabil. Ditambah lagi, hubungan dagang antara Indonesia dan Cina cukup kuat, serta infrastruktur logistik yang mendukung proses ekspor dan distribusi barang. Regulasi dan dokumen. Dalam proses ekspor pupuk NPK ke Cina, terdapat beberapa dokumen penting yang harus dipenuhi, seperti Commercial Invoice, Packing List, Bill of Landing, and Certificate of Origin atau COO. Selain itu, produk juga harus memenuhi standar mutu, label produk, serta aspek keamanan lingkungan sesuai ketentuan internasional. Negosiasi dan risiko. Dalam perdagangan internasional, negosiasi menjadi hal penting terutama terkait harga, jumlah barang, sistem pembayaran, dan pengiriman. Namun, ekspor pupuk juga memiliki beberapa risiko seperti fluktuasi harga, perubahan regulasi impor, keterlambatan logistik, persaingan pasar, serta risiko pembayaran dari pihak pembeli. Simulasi ekspor freezing. Berdasarkan simulasi perhitungan harga produksi pupuk NPK berada pada USD 250 per ton setelah ditambahkan biaya operasional dan margin keuntungan 15% diperoleh harga FUB sebesar USD 339,25 per ton. Sedangkan harga CIF Cina termasuk freight dan asuransi mencapai USD 384,25 per ton. Dari simulasi ini terlihat bahwa produk memiliki nilai jual yang cukup kompetitif. Validasi bisnis. Dari sisi pasar, ekspor pupuk NPK dinilai layak dan memiliki potensi besar. Secara operasional, Indonesia memiliki kapasitas produk yang memadai. Dari sisi finansial, margin keuntungan cukup kompetitif. Walaupun terdapat risiko, hal tersebut masih dapat diminimalkan dengan strategi manajemen yang baik. Potensi keberlanjutan. Potensi keberlanjutan ekspor pupuk NPK cukup baik karena permintaan pupuk bersifat jangka panjang. Produksi nasional juga mampu mendukung kontinuitas pasokan. Dari sisi ekonomi, produk ini kompetitif, namun tetap perlu memperhatikan efisiensi biaya serta kepatuhan terhadap standar lingkungan agar bisnis dapat berjalan berkelanjutan. Kesimpulan, berdasarkan keseluruhan analisis, ekspor pupuk NPK ke Cina dinilai layak, potensial, dan berkelanjutan. Dengan menjaga kualitas produk, meningkatkan efisiensi biaya, serta mematuhi regulasi perdagangan internasional, pupuk NPK berpeluang menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan di Indonesia.
Demikian presentasi dari saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.